Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa merasakan rahmat karunia dan nikmat Allah yang begitu besar, tak terhingga, tidak terhitung. Luar biasa pagi hari ini pun, di hari yang penuh berkah ini, kita masih diberi nikmat untuk merasakan hidup dan kehidupan lagi. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita akan kembali mengaji. Kita bersyukur kehadirat Allah, dan sekarang saya mengajak kita semua untuk mengucapkan, mencurah limpahkan salat dan salam kita bagi junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dimuliakan Allah, seperti sampaikan kemarin, hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 atau bertepatan pula dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah. Kita mengaji kembali dengan guru kita, Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Merupakan kajian tetap setiap hari Sabtu dengan Pak Kiai. Kali ini temanya mungkin sudah kami sampaikan, Ibu Bapak sudah lihat di flyer yang sudah ada diakses beberapa hari lalu melalui WA Group Majelis Cinta, yaitu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Bagaimana tuh caranya menyeimbangkan antara upaya-upaya untuk meraih dunia tapi juga meraih sesuatu yang luar biasa di akhirat nanti. Beliau akan menyampaikan pada kita. Langsung kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Iwan? Masya. Alhamdulillah saya sudah sehat berkat doa Pak Kiai. Pekan lalu hari Minggu saya tumbang Pak Kiai. Mohon maaf, Bapak belum sempat mampir kemarin ke rumahnya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, sebuah kehormatan besar. Masya Allah. Nah Pak Kiai sehat juga Pak Kiai ya. Ini luar biasa nih. The new look dari studio Santri. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Kiai, Pak Kiai juga tentu saja sudah pulih ya dari perjalanan panjang. Ya, Alhamdulillah. Lumayan, masih marek. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Energi sekali Pak Kiai, dan insya Allah nantiasa kami, Ibu Bapak sahabat majelis cinta, mendoakan Pak Kiai senantiasa sehat, Allah berkahi, Allah karuniakan dengan sehat, dan saja penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Pak Kiai, mohon izin mungkin Pak Kiai berkenan untuk bisa memulai. Kami persilahkan Pak Kiai dengan segala hormat. Silahkan Pak Kiai. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bini'amatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita cintai sama-sama di majelis kita, host kita yang membimbing setiap hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan dan berkahkan pengersaan Iwan
Dan tentunya semua kawan-kawan yang terlibat langsung di kajian Majelis Cinta, baik itu kru, Kang Atai, Kang Ule, dan semua perangkat di Jakarta, serta para asatidz yang sudah siap intens selalu bergabung dengan kajian Majelis Cinta, dan yang paling utama adalah ibu bapak, para anggota kajian Majelis Cinta. Mudah-mudahan senantiasa Allah bahagiakan, Allah berkahkan, Allah nikmatkan kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan ketika pertemuan terakhir, dan mohon maaf pada waktu itu, perjalanan dari Riyadh dari Taif saya menuju ke Jeddah, baru sampai di Jeddah dini hari, karena waktu itu jam 1 ataupun jam 2 ya di daerah Jeddah. Waktu itu saya menyampaikan materi terakhir atau part ketiga dari buku Kekuatan Rezeki Langit. Dan kelanjutan dari buku Kekuatan Rezeki Langit ini adalah buku tarekat dan bisnis, yang kebetulan buku ini adalah juga isi dari disertasi saya yang 2024 kemarin. Saya sudah merampungkan dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat-sangat menggembirakan, dan Masya judulnya Allah. kemudian saya modifikasi menjadi tarekat dan bisnis. Jadi ini penelitian doktoral di UIN Sunan Gunung Jati yang membahas tentang korelasi antara tasawuf, sufistik, dan entrepreneurship. Ada penelitiannya di sebuah pesantren besar di Tasikmalaya. Ada pesantren tarekat yang setiap harinya berzikir, tapi dunianya luar biasa. Mereka memiliki tambak udang aja sampai lebih dari 30 hektar di selatan Tasik itu. Saya pernah lihat, dan bahkan memang saya yang meneliti ke sana, saya lihat mereka memiliki lebih dari 10 minimarketnya. Kemudian Masya lahan-lahan Allah. bisnis yang lainnya luar biasa. Di dunia kuliner juga mereka memiliki ataupun menjadi pionir untuk di daerah Tasik itu. Banyak restoran-restoran besar yang notabene ternyata milik mereka. Ya. Kemudian saya teliti dan luar biasa, mereka tahun 2005 kalau nggak salah, 2010 ya, mereka mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia, operasi termaju, operasi pesantren termaju se-Indonesia. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya teliti dan banyak temuan, kesimpulan-kesimpulan, bahkan banyak ilmu yang saya dapatkan, maka saya telurkan dalam buku. Ini bukunya nih sekarang ada di saya. Judulnya Tarekat dan Bisnis, dan ini memang mengisi menggambarkan tentang kehidupan yang di dunia tarekat, tapi kesehariannya ataupun juga aset omsetnya itu sangat luar biasa. Tidak kalah dengan orang-orang bohir-bohir yang non muslim lah, insya Allah. Dan kita mudah-mudahan doakan mereka menjadi pionir. Pondok pesantren Idrisiyah namanya, tarekatnya tarekat Idrisiyah. Itu tarekat yang diambil dari Libya, kemudian digabungkan 3 guru tarekat dan sampai ke Makassar, dan kemudian dibawa oleh Syekh Fatah namanya masuk ke Tasik Malaya sekitar setahun, berapa ya, tahun 1400
1917-an lah. Nah, eh, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, memang selama 3 tahun saya meneliti eh, pondok pesantren itu dengan nilai-nilai dan upaya untuk menyelaraskan. Maka tagline-nya saya kasih untuk menyelaraskan dunia dan akhirat. Jadi dunianya kaya, akhiratnya juga masuk surga insya Allah. Dan itu yang sepadan dengan dari 3 buku sebelumnya punya saya. Pertama adalah The Power of Ka'bah, yang kedua The Power of Syukur, yang ketiga adalah KRL. Ini nyambung dengan misi itu. Karena tagline Islam itu yang saya tekankan dalam 3 buku yang sudah kita bahas itu adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi doa yang selalu dibaca oleh para jemaah dari rukun Yamani sampai rukun Hajar al-Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Ka'bah kan melambaikan tanpa dikecup. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan aku di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi Islam itu mengarahkan umatnya untuk di dunia kaya, di akhirat masuk surga. Bukan sebagian, di dunia mengapa apa, yang penting di akhirat masuk surga. Gak apa-apa di dunia miskin, yang penting di akhirat masuk surga. Itu bukan Islam yang benar, bukan Islam yang baik. Islam yang baik adalah di dunianya hasanah. Hasanah itu kan dalam nama lain dari kaya. Bisa diartikan, diterjemahkan dengan kalimat kaya. Di dunia kaya raya, wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat itu masuk di dalam surganya Allah. Maka tagline kita di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Maka kalau kajian pada pagi hari ini adalah menyelaraskan. Bagaimana menyelaraskan hal dunia dengan akhirat. Namun Ibu dan Bapak, sebelum masuk ke bahasan lebih dalam, insya Allah kita mungkin menyelaraskan dunia akhirat ini ada 4 bagian yang lebih bisa spesifikasi kita kaji. Mudah-mudahan saya mohon izin ke Kang Iwan dan juga kru di Majelis Cinta, mudah-mudahan penyeimbangan dunia akhirat ini bisa diplot dalam 4 part gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sebuah agenda kajian kita bersama-sama di Sabtu pagi, Ibu dan Bapak. Nah, sebelum masuk ke buku tentang tarekat dan bisnis, penyeimbangan dunia dan akhirat ini, di penghujung akhir buku KRL, punya ini ya, subhanallah, Bu, ini saya kemarin baru dapat kiriman dari percetakan dari Cikarang. Sekarang udah cetakan ketiga, buku KRL ini. Nah, nyambung dengan buku yang kita bahas di buku KRL ini, Bun Bapak, di penutup, di akhir, saya kasih satu subjudul tentang Hado dan Servo. Mungkin nanti ini lebih teknis, tapi mudah-mudahan lebih menginspirasi untuk penyeimbangan ke depan. Jadi ada satu subjudul, saya kasih judulnya Hado dan Servo. Ini bagian dari proses untuk menarik rezeki, bagian untuk tahu bahwa daya tarik kita itu ada di dalam penguasaan dan pemahaman kita tentang sebuah subsistem yang Allah Subhanahu wa taala jalankan dalam kehidupan kasat mata kita. Di situ ada pemahaman tentang dunia eksak, dunia real kehidupan, tidak hanya tergantung dengan keyakinan, tapi memang mengetahui bahwa itu ada sebuah sistem, ada sebuah rumus, ada sebuah siklus yang berjalan. Maka dalam mencari rezeki pun kita tidak terlalu
mengandalkan dogma-dogma yang bersifat apa namanya eh, keyakinan saja. Jadi harus ada nilai real. Nah, salah satunya adalah kita harus mengetahui sebuah siklus yang terjadi di dalam alam ini. Nah, saya kasih judul namanya Hado dan Servo. Hado ini saya ambil dari istilahnya Profesor Dr. Masaru Emoto. Kemudian yang kedua servo mechanism. 3 atau 4 tahun yang lalu, servo mechanism ini pernah dipopulerkan oleh siapa? Pak Mas Mardigu kalau nggak salah ya. Nah, saya coba gabungkan Ibu dan Bapak satu subjudul tentang Hado dan Servo. Hado itu adalah kenyataan di dalam tubuh manusia ada siklus, ada pabrik yang memproses zat kimia tubuh dalam tubuh manusia yang diakibatkan atau yang disebabkan dari adanya hado. Seperti begini, hado itu ada hado ketenangan. Nah, hado ketenangan ini mengantarkan otak limbik kita memproses satu zat kimia di dalam dalam tubuh kita yang disebut dengan endorfin. Nah, kalau hado ketenangan ini tidak ada, maka digantikan dengan kecemasan. Nah, ketika kecemasan, tubuh kita memproduksi satu zat kimia tubuh yang namanya kortisol. Tadinya endorfin malah kortisol. Kenapa? Karena hado ketenangannya nggak ada. Nah, ini diterima dan diteliti dari sebuah penelitian Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang, bahwa memang tubuh kita ini memang dengan ahsani takwimnya, kalau Allah katakan di dalam surat At-Tin itu ya, ternyata luar biasa. Ada siklus di dalam kehidupan kita yang menyebabkan suasana positif diri itu dari sisi fisik. Jadi mempertahankan bahagia, mempertahankan tenang, mempertahankan kenyamanan, itu ternyata berlanjut pada sebuah proses mengeluarkannya zat kimia tubuh. Nah, kalau salah, itu berbahaya karena tidak endorfin yang keluar, malah kortisol. Ketenangannya tidak ada, malah kegundahan yang tidak ada, yang ada. Nah, di buku tarekat ini di dalam pembukaannya saya mohon maaf, yang di KRL itu saya uh, benturkan antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Rasulullah kepada Abi Umamah untuk kaya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini adalah doa kaya. Kalau saya lihat, saya ambil dari dalil hadis ketika Rasulullah menegur seorang sahabat namanya Abi Umamah dari kaum Al-Ansor ya. Nah, itu saya ceritakan di dalam pembukaan buku KRL. Ketika Rasulullah menggiring orang untuk kaya, doanya adalah, ya Allah, lindungi aku agar aku tidak galau, tidak sedih, tidak lemah, tidak pelit, kemudian galabat biden, kohrir rijal. Nah, semua 8 masalah yang kita berlindung kepada Allah agar memunculkan kekayaan, itu ternyata semuanya berefek pada sisi psikologi, ketenangan, kenyamanan. Jadi doa yang Rasulullah munculkan untuk menjadi kaya itu bukan, ya Allah tambahkan omset saya, tambahkan rezeki saya, tambahkan. Ternyata tidak begitu. Rasulullah mengajarkan kepada Abi Umamah agar orang menjadi kaya di dunia dan di akhirat masuk surga, kaya raya, terbebas hutang semuanya. Ternyata doanya adalah, ya Allah tenangkan jiwaku. Dan nyambung dengan yang kita bahas kemarin, bahwa ketika
daya kita tinggikan dari 3 hal, salah satu diantaranya adalah positivism. Kalau kita berpikir dalam kondisi positif, kita optimis, kita bahagia, kita tentram, kita sehat, kita nyaman, maka ketentraman, kenyamanan itu yang akan kita rasakan. Jadi nyambung dengan dunia yang pernah membelalakan mata kita, teori yang muncul ataupun dipopulerkan oleh Rhonda Byrne tentang the law of attraction. Kata dia, alam ini akan bersekongkol menjelmakan apa yang dia pikirkan. Jadi untuk menjaga kekayaan kita itu, Ibu dan Bapak, adalah jaga hati kita untuk tetap tentram, optimis, nyaman. Maka kata Rasulullah, ala anna fil jasadi mudghah. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. On off-nya bahagia, on off-nya kaya, ternyata al-qalbu. Jadi menjaga hati kita tentram, tenang, nyaman, itu awal kekayaan. Karena memang kaya itu tidak kita personifikasikan ke dalam kaya nominal atau materialistik, ya. Maka kata Rasulullah, ghinan nafs, bukan omset aset ataupun deposit yang sebegitu tebalnya, nolnya menggelinding berapa kelipatan 3 di belakang angkanya, itu bukan urusan. Itu yang paling utama dari kekayaan kita itu adalah ghina nafs. Nah, berarti menjaga hado, menjaga energi yang positif di dalam diri dan jiwa kita, itulah kuncinya. Itu yang digambarkan dengan istilah hado. Kemudian servo. Servo itu adalah sebuah siklus, Ibu dan Bapak. Saya itu bekerja, saya itu ingin kaya, tapi kok miskin-miskin terus gitu ya. Kenapa? Karena siklus. Kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa di alam ini ada sesuatu hal yang berjalan. Di alam ini ada sesuatu hal yang terjadi siklus dalam kehidupan kita. Kenapa ya orang dikasih modal, kemudian bekerja, kemudian kaya. Tapi saya setiap dikasih modal, bekerja, rugi lagi, rugi lagi, rugi lagi. Kenapa? Ternyata ini ada servonya, ada servo mekanisme. Ada mekanisme dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, yang harus kita ketahui. Ada mekanisme yang menjadikan kita seperti itu. Nah, ini berbenturan dengan subconscious mind sebenarnya. Sesuatu hal yang di alam bawah sadar kita. Kita tuh ingin kaya, tapi mindsetnya mindset miskin, maka nggak kaya-kaya. Kita tuh ingin bahagia, tapi mindsetnya adalah mindset iri, dengki, kemudian gampang tersinggungan, maka tidak bahagia, tidak kaya-kaya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ketika kita ingin berupaya semaksimal mungkin merubah diri, ketika proses knowledge kita, ketika kita pikirkan bahwa kaya itu begini, caranya begini. Tapi ada sesuatu hal yang mendominasi bahwa siklus hidup kita memang siklus miskin. Ini yang menjadi bahaya dalam kondisi kita, dalam keumatan kita. Maka yang harus dirubah bukan hanya knowledge-nya, produk knowledge-nya saja, bukan hanya disiapkan modalnya saja, tapi gaya hidupnya. Jadi servo itu, Ibu dan Bapak, itu masuk di dalam gaya hidup secara menyeluruh. Walaupun kita punya banyak uang, tapi siklus servo mekanisme kita itu tidak convert dengan kekayaan, maka habis terus. Nah, dan tidak akan menjadi kaya. Maka inilah pentingnya pemahaman tentang sebuah servo. Kalau ada beberapa pemikir untuk mengetahui servo kita, misalkan kita bisa mendeteksi begini, Bung Bapak. Kita ini biasanya misalkan minggu ini dapat uang berapa, kemudian kebutuhan berapa, kemudian terus setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu siklusnya berjalan. Jadi setiap tahun itu memang begitu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui, misalkan bulan ini kita dapat dari mana uangnya dari mana, mendapatkannya seperti apa, itu siklus, Ibu dan Bapak. Jadi kita harus mulai mencoba bermuhasabah, melihat
bulan ini saya butuh untuk anak sekian, untuk sekolah, untuk makan, untuk ini. Dapatnya dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini. Kemudian digunakan untuk apa? Gini, 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 gini. Terus saja. Kondisi servo mekanisme dalam rezeki kita itu memang seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa merubah apapun yang kita upgrade, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena mekanismenya, memang mekanisme terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, jadi servo mekanisme tentang rezeki dalam kehidupan keseharian kita, kita harus memang harus kuasai, harus ketahui seperti apa, sehingga kita ketahui, oh iya, oh iya, oh iya, oh pantesan, pantesan. Ibu dan Bapak, kenapa saya powerful senantiasa suka mengatakan ini, karena saya ngerasakan sendiri. Saya, Ibu dan Bapak, saya sering berdoa. Ketika berdoa itu salah satunya adalah misalkan tekanan hutang kuat, tekanan dari kiri kanan begini, begini. Kita kan apa istilahnya al-qalaq ya kan, ada perasaan tidak nyaman. Ketika berdoa pun cenderung madhut gitu lah. Cenderung kita tidak fresh. Dan saya coba, Ibu dan Bapak, saya mencoba tidak dulu berpikir kemana-mana, tapi saya berusaha untuk merilekskan, menenangkan jiwa. Dan ingat doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abi Umamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegalauan. Ya Allah, walaupun tekanan sebegitu, kemampuan saya belum ada, jangan masukkan aku ke dalam lingkaran itu ya Allah. Masukkan aku ke dalam fokus bahwa aku bahagia, aku tentram, aku tenang. Dipilih itu, Ibu dan Bapak, dan itu dipaksakan banget. Dipaksakan sehingga walaupun kita tahu kita punya beban, kita punya tagihan, kita punya bla 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 bla. Dalam kondisi yang sangat mengerikan, bahkan kadang menyedihkan dan mengkhawatirkan, kita bertahan, tarik nafas, kemudian dirasakan bahwa itu menjadi sebuah kenikmatan, kenyamanan. Kalaupun kita masih sangat susah, masih sangat berat, kita terima dengan rasa ridho bahwa oh, Allah masih menginginkan kita untuk terus meminta dengan tetesan air mata, dengan pengharapan yang totalitas. Jadi dirasakan bahwa alur yang kita rasakan sebegitu cemasnya kita tentang kekhawatiran, kita mendapatkan posisi di mana rezeki kita minus misalkan, itu kita hilangkan dulu. Lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Dan arahannya adalah salah satunya kepada posisi ridho dan sabar, sehingga posisi syukur akan bisa berjalan. Nah, itu berupaya semaksimal mungkin, sehingga setelah kita berupaya maksimal untuk menjaga rel dari ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, optimisan, itu sudah mulai berarti berjalan, dan itu sudah mulai ada di dalam relnya. Nah, mekanisme yang biasanya kalau kita punya hutang, kemudian kita khawatir, kemudian kita berusaha gesak gusuk dapat, setelah itu dapat dan terselesaikan gitu. Nah, itu berubah menjadi perasaan tenang, tegar, nyaman, dan kehidupan kita ataupun juga tekanan kita yang tadi misalkan kebutuhannya misalkan 1 juta, dengan sebegitu kita merasa tertekan dan akhirnya kita dapat 1 juta itu. Tapi karena mekanismenya begitu, kita coba dengan mekanisme baru, dengan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Ternyata butuh sampai dalam solusi dari dosa melebihi 2, 3, 4 kali lipat. Nah, servo ini yang saya maksud, bahwa kita ini ketika madhut dengan satu jumlah, kalau misalkan jumlah 1 juta, jangan fokus dengan 1 juta, kembangkan dengan hal yang lebih universal, lebih bahalitas, lebih terbuka, sehingga tetap Allah kasih solusi, tapi solusinya tidak 1 juta, 1 miliar. Nah, ini yang menjadi kita bongkar servo mekanisme dalam rezeki kita.
Nah, artinya itu posisi positivisme, positive thinking kita, positive feeling dan positive action kita itu betul-betul totalitas dan betul-betul kita merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat nyaman. Jadi itu hukum alam Ibu dan Bapak, sama dengan hukum gravitasi bumi. Misalkan ini eh, kolam ataupun pulpen, saya pegang, berdiri berhenti, kemudian saya lepasin, kenapa jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Nah, harusnya jatuh ini sama dengan pemahaman yang tadi kita bicarakan Ibu dan Bapak. Jadi magnet rezeki ataupun juga suasana rezeki datang kemudian berlalu begitu saja, itu sama dengan hukum alam. Nah, pendekatan Hado dan Servo itu demikian. Artinya, hati-hati loh, hati-hati dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari ketidakbahagiaan dengan kekurangan sesuatu. Maka pantas jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang, jangan sakit hati, jangan marah. Itu totalitas dalam itu Ibu Bapak, sedikitnya servo mekanisme dalam kehidupan kita akan sangat-sangat berubah. Nah, itu mungkin hal yang ingin saya sampaikan ketika dalam subjudul terakhir dari buku Magnet Rezeki tentang Hado dan uh, Servo itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, dan juga nyambung di dalam buku rezeki itu juga ada bagian rezeki yang dipetakan oleh Al-Quran itu, yang rezeki yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu ujuk-ujuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, salah satunya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu, Allah jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Nah, Ibu dan Bapak, kita coba garis bawahi kalimat jalan keluar. Kita ketika ada masalah, ketika ada problematika, otomatis rata-rata semua kita sepakat, kita mencari apa? Mencari jalan keluar. Saya ingin menekankan, Ibu dan Bapak, dalam kajian sekarang, makhrajan, jalan keluar itu ada. Tapi, jangan kita yang mencarinya. Kenapa? Sudah jelas Ibu dan Bapak, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, hak prerogatif Allah itu memberi jalan keluar. Jadi jalan keluar itu ketika kita ada masalah, nggak usah kusak-kusuk kita ngasih jalan keluar, mapping masalah begini. Oh, berarti jalan keluarnya begini. Nggak usah. Kenapa? Kita itu tidak harus mencari jalan keluar. Yang harus kita cari adalah jalan masuk. Jalan keluar itu sudah jelas Allah berikan. Jalan keluar itu sudah Allah simpan. Jalan keluar itu dengan rahman rahimnya Allah. Jalan keluar itu sudah disiapkan. Dan itu sudah janji Allah. Makhrajan. Pasti dikasih jalan keluar. Nah, kita yang harus kita keluar, yang harus kita gali, bukan jalan keluar. Jalan keluar mah itu adalah tugas Allah. Ya. Tapi tugas kita adalah jalan masuk. Bagaimana kita masuk agar Allah kasih jalan keluar. Berarti kita harus masuk di dalam suasana, dalam kondisi yang totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatlah wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar. Jadi kita itu Ibu Bapak, kita harus mencoba menghilangkan spirit mencari jalan keluar, karena jalan keluar Allah yang menggerakkan. Yang harus kita cari adalah jalan masuk kita. Masuk dari mana? Pertama, Ibu dan Bapak, jalan masuk dalam problematika kita adalah kita harus ridho dulu. Ridho itu adalah puncak spiritualitas kita. Kondisi titik kulminasi kecerdasan spiritual adalah kemampuan kita untuk ridho dengan apa yang terjadi. Jadi ridho dulu, madkhal kita ini, jalan masuk kita untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan oleh Allah, kita harus ridho dulu. Jadi masuknya kita dari perasaan ridho dulu. Ridho dengan apa yang terjadi. Raditu bil, kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dakhalal jannah.
Tujuan kita akan sampai, Ibu dan Bapak, kalau kita ridho. Jadi ketika kita ada masalah, madkhal kita, cara ataupun jalan masuk kita, kita harus ridho dulu. Ya Allah, saya ridho dengan sesuatu hal yang terjadi pagi hari ini. Walaupun sih sebenarnya saya pagi hari ini pengen deh saya dapatnya sekian. Tapi kok cuma dapat sekian ya? Tapi tidak yakin Allah yang Allah yang menghasilkan. Ini memang ketentuan dari Engkau ya Allah. Aku ridho. Allah Akbar. Ibu dan Bapak, madkhal kita, cara ataupun jalan masuk kita, itu sudah on the track. Ketika kita ridho terhadap segala sesuatu. Ridho dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita. Orang ridho itu nggak bakal marah, nggak bakal mengeluh, nggak bakal menyalahkan orang, nggak bakal sakit hati. Dia tentram, tenang, nyaman. Kenapa? Karena jalannya benar, bukan jalan keluar, tapi jalan masuknya lewat kekuatan ridho. Nah, setelah ridho, Ibu dan Bapak, diolah kemudian menjadi sebuah kesyukuran. Kesyukuran memancar ke semua pemahaman problematika kita. Jadi kita menghadapinya dengan tentram, tenang, dan juga nyaman. Maka Allah akan berikan apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan dari sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya kemudian setelah kita ridho, kemudian syukur dan sabar dan juga syukur, intinya adalah dengan apa? Al-ibadah. Ibadah itu, Ibu dan Bapak, salah satunya juga kontra terhadap dosa. Jangan terlalu kita masuk dalam gelimangan dosa, tutup dengan ibadah. Jadi dosa kita tutup, karena dosa itu menutup rezeki kita. Semakin kita banyak berdosa, rezeki kita semakin susah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita diberikan kesadaran, kesiapan untuk menyudahi semua dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar kita, dosa-dosa yang dirasa, yang tidak dirasa, yang disengaja, yang tidak disengaja, totalitas kita di dalam menyetop hal-hal yang berbentuk dosa akan convert dengan upgrade kita menjadi orang-orang yang sejahtera. Nah, kemudian setelah menutup dosa adalah tentunya dengan ibadah. Ibadah yang ditinggikan, ibadah yang dipaksakan, ibadah yang upayakan semaksimal mungkin sehingga menjadikan satu kebiasaan. Jadi ibadahnya tidak hanya repetisi pengulangan saja, tapi harus ada juga proses untuk merasakan, mengeksplorasinya, dieksplorasi secara direpetisi, kemudian dieksplorasi, kemudian barulah akan terasa keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekuatan itu dari proses pembiasaan diri, terutama di dalam upaya kita untuk menikmatkan dan menikmati ibadah kita. Maka akan selalu ada dalam keseimbangan. Salah satunya, Ibu dan Bapak, proses untuk menikmati, menyetop dosa dan juga menyerang lah gitu ya, dengan secara ofensif tentang ataupun dengan peribadatan kita, ritual ibadah kita. Salah satunya adalah mengoptimalkan malam hari. Dalam suasana Isra Mi'raj, saya selalu membahas tentang kalimat lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa malam? Ternyata, Ibu dan Bapak, malam itu adalah sebuah etalase yang harus kita isi. Malam itu adalah suasana ataupun kanvas yang harus kita lukis dengan tinta emas kita. Barang siapa yang melek di 1/3 malam, Allah janjikan maqaman mahmudan. Jadi memaksakan diri untuk bisa bangun pada 1/3 malam misalkan, itu adalah karakter yang luar biasa. Coba Ibu Bapak lihat di dalam beberapa
beberapa training tentang merubah nasib misalkan. Salah satunya bangun malam, kemudian mandi, kemudian melek sampai subuh sampai pagi. Untuk apa? Bukan nonton sinetron, nonton YouTube ya. Tentunya adalah bertahan. Jadi nikmat kita setelah kita ridho, kemudian kesyukuran, kemudian menyetop hal-hal yang berbau dosa, kemudian kita laksanakan nikmatnya ibadah dan itu dirasakan di malam hari. Allahu Akbar. Termasuk saya, ibu dan bapak, adalah orang yang masih sangat-sangat susah. Tapi mudah-mudahan dengan kita bicara, kita diskusi seperti ini pun menjadi doa. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Setiap 1/3 malam kita bisa on fire gitu ya. Bisa hadir dalam bercengkrama kita dengan zat yang maha luar biasa. Totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala digunakan. Rasulullah menggambarkan, tentunya dari Allah lewat Rasulnya, umat muslim yang paripurna itu adalah ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Malamnya seperti biarawati, malamnya seperti biarawan, wa fursanun fin nahar, dan siangnya seperti kuda. Dia bekerja tanpa kenal lelah, dia berusaha maksimal. Siangnya mengeluarkan keringat, malamnya mengeluarkan air mata. Indahnya hidup seandainya kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam bisa bangun. Setelah isya cepat-cepat tidur. Karena Rasulullah kebiasaannya begitu. Habis sholat isya cepat-cepat tidur. Untuk apa? Agar cepat-cepat bangun. Cepat-cepat tidur, kemudian jam 1, jam 2 kita bangun, mandi dulu ataupun persiapan. Kemudian gelar sajadah. Allahu Akbar. Cucurkan air mata kerinduan. Cucurkan air mata pengharapan totalitas kepada Allah. Menyertai keheningan di 1/3 malam yang menemani keindahan dan kenikmatan tahajud kita. Allahu Akbar. Indahnya ibu dan bapak, jika seandainya kita mulai rasakan dan kita jadikan sebagai karakter kita. Dan itu yang digambarkan oleh Rasulullah dengan kalimat ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Jadi untuk menyeimbang dunia dan juga akhirat, salah satunya adalah kita harus menjadi fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Malamnya kita bisa bercucuran air mata, tanda kita rindu, pengharapan, dan totalitas dengan zat yang maha segalanya. Wa fursanun fin nahar, dan siangnya kita berjibaku semangat tanpa kenal lelah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terarahkan, terilhami untuk bisa menjadi malam yang menguras air mata dan siangnya menguras keringat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di kajian pada pagi hari ini adalah nyambung pada mukadimah pembahasan di buku Tarekat dan Bisnis. Saya itu salah satunya membahas tentang alur satu kaum di Jerman pada abad ke-19 atau 18 ya. Abad ke-19 kali ya, tahun 1850-an. Ada satu sekte namanya sekte Calvinis. Sekte Calvinis ini dulunya beragama Kristen Katolik. Kemudian keberagamaannya dirubah ataupun berubah, tapi sisi spiritualitasnya sangat-sangat tinggi. Kemudian dari mereka muncul pemahaman Kristen yang Protestan, Kristen yang berkemajuan lah mungkin kalau bisa digambarkan dengan bahasa yang mudah-mudahan tidak salah. Nah, Ibu dan Bapak, ada seorang pemikir besar
eh, di zaman dahulu itu meneliti tentang sekte ini, dan ketika dia meneliti dan sampai pada sebuah kesimpulan, ternyata 99% perusahaan besar di Jerman pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang sekte itu. Yang orang-orang sekte itu adalah orang-orang yang bisa dalam bahasa kita soleh. Tingkat spiritualitasnya itu tinggi sekali. Jadi pada zamannya pada waktu itu diteliti bahwa 99% pemegang perusahaan di Jerman pada waktu itu adalah dipegang oleh orang-orang yang dekat dengan agama. Kenapa? Karena di sekte tersebut punya sebuah pemahaman. Pemahamannya adalah semakin orang banyak harta, semakin dicintai oleh Tuhannya. Ini yang harus kita coba munculkan, Ibu dan Bapak. Jangan kita a priori, wah kalau banyak harta itu justru bahaya, banyak masalah. Tidak. Justru kita harus berpikir orang yang banyak dikasih harta oleh Allah, itu tandanya Allah senang sama dia. Dan kita ingin disenangi oleh Allah, berarti ingin dikasih banyak. Jadi orang yang beragamanya tinggi, itu hartanya itu banyak. Kenapa? Karena lebih disukai oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya pun menggambarkan demikian. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan kita bisa gali. Walaupun terkadang mungkin ada beberapa ulama yang agak bersilang pendapat, tapi secara menyeluruh saya yakin, Ibu dan Bapak, bahwa termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering saya sampaikan, dan di mukadimah buku yang kita bahas sekarang saya kasih dan kebetulan alhamdulillah buku yang kita bahas ini mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri Agama. Beliau juga membubuhkan sambutan dalam buku ini. Nah, dalam sambutan saya, selain sambutan Pak Rektor, kemudian juga ada Syekh Fatur Rahman. Beliau adalah pemegang atau Syekh Akbar ya, di Tarekat Al-Idrisiyah. Saya kasih pengetahuannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pebisnis dan kaya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pebisnis dan Rasulullah kaya. Jadi kalau ada premis-premis yang tidak sesuai dengan ini, kita coba Ibu dan Bapak elakkan dulu. Artinya Rasulullah itu kaya loh. Rasulullah itu di umur 9 tahun sudah ngurus domba, ngurus kambing, diurus, dijual, ya kan? Sudah berbisnis umur 9 tahun. 9 tahun itu kan kalau di kita sekarang kelas berapa? 7, 8, 9, 3 SD. Rasulullah kelas 3 SD sudah berbisnis ngurus domba. Rasulullah di umur 13 tahun udah ikut pamannya ke Yaman dan juga ke Syria. Rihlata syita wa shaif. Untuk apa? Ekspor impor. Umur 13 tahun loh. Umur 13 tahun Rasulullah sudah melek dengan perdagangan besar. Datang ke Yaman, datang ke Syria. Itu kan perdagangan besar. Dalam bahasa kita sekarang adalah ekspor impor. Itu umur Rasulullah 13 tahun. Jadi Rasulullah itu betul-betul pebisnis. Umur 25 tahun di bulan Bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi business owner. Kalau teorinya Robert Kiyosaki tentang kuadran kanan, itu 14 abad yang lalu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jangan kita menjadi employer, jangan kita nyaman menjadi self-employed. Pindahlah kita ke kuadran kanan, yaitu business owner dan investment dan investor. Jadi kuadran kanannya teorinya Robert Kiyosaki itu memang sudah dicontohkan kalau umat Islam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak hartanya itu kita harus asumsikan adalah orang yang lebih dicintai oleh Tuhannya.
Maka kita pun harus menjadi orang yang ingin dititipin banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita bisa bersedekah, bisa lakukan semua misi-misi kita di muka dikit pun kita memiliki pemahaman bahwa kita ini nggak apa-apa miskin, nggak. Miskin itu harus coret. Harus bagaimana? Kita harus menjadi orang yang kaya raya. Jadi orang yang memiliki pemahaman tentang kekayaan yang benar, itulah orang yang sudah on the track. Itulah yang akan menjadikan pemahaman serta kehidupan kita semakin baik. Nah, gambaran kaum Calvinis ini, Bung Bapak, saya ambil dari sebuah penelitiannya seorang Max Weber. Max Weber itu meneliti satu kaum Calvinis di di Jerman pada waktu itu, dan memang penelitian saya menggunakan beberapa teori. Max Weber itu punya teori karismatik, kemudian juga punya teori tentang istilahnya beruf ya. Kalau dalam Islam itu tentang ikhlas. Itu pun ada mereka mereka bahas. Nah, poin yang ingin saya bahas ataupun saya perdalam adalah bahwa spirit untuk memegang dunia itu ternyata dimulai dari orang yang soleh. Dan dari penelitian Max Weber itu, Ibu Bapak, Max Weber itu kan meneliti tentang kaum kapitalis. Jadi kaum kapitalis yang sekarang berjaya, kaum kapitalis yang membangun Eropa Barat, kemudian sampai ke Amerika, kemudian di beberapa persemakmurannya, ternyata mereka dulunya orang-orang soleh. Jadi spiritualitas, hal ibadah, itu ternyata sudah membelalakan mata bahwa dari barat pun ternyata mereka itu yang sukses itu orang-orang saleh dulunya. Cuman dari penelitian Max Weber ada istilahnya iron cake, Bu. Iron cake, iron cake itu adalah sinyalemen kebablasan yang dilakukan oleh orang-orang barat yang juga diprediksi oleh Max Weber. Jadi setelah orang soleh itu banyak harta, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kekuatan untuk menjaga hartanya dalam cakupan spiritualitas dia. Jadi walaupun dia orang soleh, ternyata setelah banyak harta, setelah banyak uang, dia lupa bahwa tugasnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dia lupa bahwa tugasnya adalah mempersiapkan hidup yang lebih layak di yaumil akhir, bukan memperkaya diri. Nah, ini yang menjadi salah. Jadi teorinya disebut dengan iron cake. Iron cake itu sangkar besi ya. Itu sudah prediksi dari orang-orang kaum kapitalis yang sekarang bablas. Menurut Max Weber, itu salah satunya ketidakmampuan untuk menguasai dunia sehingga akhiratnya terkalahkan. Dalam pola kita, Ibu Bapak, dalam buku yang saya tulis ini, kita harus melawan itu. Kita harus punya formulanya, dan Rasulullah itu sudah memiliki formulanya. Salah satunya Rasulullah bisa menggambarkan, bahkan para sahabat pun demikian. Hartanya banyak, tapi didedikasikan untuk kebutuhan umat. Dan itulah indahnya menjadi orang yang kaya. Walaupun kaya, tapi didedikasikan untuk kebanyakan kebutuhan orang banyak. Maka kalau dalam hal ini Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempopulerkan satu doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggamanku. Aku bisa atur, aku bisa manage, aku kontrol semuanya. Wala taj'alid dunya, tapi jangan jadikan dunia ya Allah fi qulubina, masuk di dalam hatiku. Jadi ibu dan bapak, itu salah satu bagaimana menyeimbangkan agar dunia kita dengan akhirat kita. Akhirat kita jaga, kita persiapkan sedemikian rupa. Tapi jangan lupa dunia pun harus kita pegang. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu aku genggam, tapi jangan sedikit pun
dunia itu masuk di dalam hatiku, merubah cara berpikirku, merubah gaya hidupku. Karena itu sebatas dunia. Dunia mahnya sementara. Kehidupan yang kekal di akhirat itu lebih indah. Ibu dan Bapak, sementara itu mungkin 3 poin yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak Iwan. Mohon maaf jika terlalu kesana kemari, dan mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Masya Allah, pemaparan materi yang menurut saya justru komprehensif Pak Kiai. Karena Pak Kiai menyambungkan, menautkan bagian akhir dari buku yang sebelumnya, yaitu kekuatan rezeki langit. Ada tadi teori Hado dan Servo, kemudian akhirnya bagaimana itu dikaitkan dengan sukses mereka yang mendahulukan atau melaksanakan tugas untuk akhirat mereka, yaitu tarikat tadi, tapi juga ternyata sukses dalam bisnis. Dan tentu itu dalam konteks menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini saya yakin kan baru bagian preambul lah begitu, intro kan Ya, Pak Kiai. Masya Allah, dapat banyak nih Pak Kiai, Masya Allah. Jadi itu ternyata bahwa hasil dari penelitian Max Weber ya Pak Kiai, bahwa orang-orang awal yang membangun kapitalisme sukses besar bisnis dan industri di barat sana itu justru berawal dari orang Kristen Protestan yang soleh-soleh kalau bahasa kita. Ya, orang Katolik yang soleh-soleh. Calvinis itu namanya. Calvinis, iya. Yang kemudian dalam perjalanan setelah sukses besar, mereka kebablasan, masuk dalam apa yang disebut oleh Max Weber sebagai Iron Cage tadi ya Pak Kiai ya. Mereka lupa pada katakan tanggung jawab atau tugas akhirat mereka, begitu ya Pak Kiai. Ya, betul. Masya Allah. Jadi sebetulnya dari Barat pun sudah ada contoh itu ya, kan begitu maksud saya betul. Pak Kiai. Nah, poin itu yang saya ambil dari penelitian itu. Iya. Jadi semakin relevan bahwa dalam kehidupan hari ini kan kita tidak bisa menafikan katakanlah interaksi kita dengan belahan dunia manapun, termasuk Barat kan Pak Kiai ya. Betul. Jadi kita lihat mereka pun punya pengaruh batin sedemikian rupa. Kita izin pakai pada Ibu dan Bapak sahabat Majelis Cinta, apakah Bapak Ibu sahabat Majelis Cinta ingin bertanya langsung pada Pak Kiai kita? Mohon angkat tangannya, Ibu, Bapak, sahabat, raise your hands please. Silakan bertanya langsung kepada Pak Kiai kita. Tentu Pak Kiai masih punya waktu. Masih ada waktu Pak Kiai ya? Santai Pak Iwan. Musim libur sekarang ya. Musim libur, Masya Allah. Ini hari-hari libur yang panjang ini, mulai hari ini sampai akhir pekan depan. Masya Allah. Ya, kalau begitu Pak Kiai, sambil menunggu ada di antara sahabat, Bapak Ibu, sahabat Majelis Cinta yang akan menyusun pertanyaan atau mempersiapkan katakanlah redaksional pertanyaan beliau-beliau. Pak Kiai, kalau tadi melihat judul buku Pak Kiai kan tarikat dan bisnis yang tadi Pak Kiai katakan semacam modifikasi dari judul disertasi Pak Kiai gitu ya Pak Kiai? Ya, atau judul baru gitu dari disertasi. Padahal disertasi Pak Kiai itu kan adalah hasil penelitian bertahun-tahun, setidaknya 3 tahun lebih kan Pak Kiai? Ya, betul. Ya, iya. Judulnya sih korelasi antara tasawuf dan entrepreneurship dan bisnis. Masya Allah. Ada korelasinya enggak? Korelasi antara ada. Korelasi antara tasawuf dan entrepreneurship. Masya Allah. Bisnis. Ternyata Pak Kiai memang membuktikan ya bahwa di Tarekat Idrisiyah yang di Tasikmalaya Selatan itu terbukti mereka melaksanakan itu Pak Kiai ya, menyelaraskan, menyeimbangkan, dan faktanya aset mereka banyak sekali secara bisnis, tapi mereka juga sesungguhnya mereka melaksanakan semacam katakan amalan tasawuf gitu Pak Kiai, sejatinya benar begitu. Jadi orang-orang yang tiap harinya berzikir, kemudian dengan teratur gitu ya,
kemudian juga Iya. ada mursyidnya. Itu ternyata tidak Oh. menjauhi dari kehidupan dunia. Jadi Oh. dunianya betul-betul mereka. Kalau di Tasik itu ada bakso Japri, ada bakso Sidul, Iya. ada apa rumah makan ini Anteh, rumah makan Saung Panyawa itu laku-laku. Itu milik Dan mereka itu Pak punya Kiai. mereka itu punya mereka. Oh, Orang Masya sekarang itu ada Allah. roda apa mie ayam roda biru kalau nggak salah. Kemudian Oh, iya, iya, juga iya, iya. apa bubur apa burjo ya. Banyak Iya, iya, sekali iya. kuliner Itu yang sangat kekinian, rata-rata malah itu sangat dimiliki oleh kekinian. mereka. Bisnisnya kekinian malah kan kekinian gitu Pak Ya, Kiai. betul. Itu Kuliner dan lain-lain. kekinian. Dan Iya, itu iya, iya. diantara kecakapan mursyid-mursyid mereka. Nanti Masya pertemuan Allah. pertemuan depan kita Hmm. akan coba gali Hmm. seperti apa Masya Allah. istilahnya Iya. kemampuan para syekhnya lah gitu kan ketika Masya Allah. menyatukan ataupun Iya, iya. menyelaraskan dengan modernisasi gitu. Iya, 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 iya. Saya tadi bertanya mungkin berarti saya kurang sabaran. Padahal Pak Kiai udah siapkan untuk pekan depan ya Pak Kiai. Gak apa-apa, Iwan santai Pak. Iwan Tea, Iwan Tea. Maaf nih Pak Kiai, saya mengangkat pertanyaan dulu di jamaah Pak Kiai. Yang pertama dari Bu Nur Airi ya. Bu Nur Aini. Ya, Assalamualaikum Ustadz Afwan. Mohon diterangkan kembali tentang merubah siklus hidup yang tidak baik, yaitu siklus miskin. Bagaimana cara merubah mindset miskin? Jazakallah Ustadz. Mohon berkenan Pak Ustadz. Nanti setelah itu ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Mohon berkenan Pak Kiai. ya. Baik, terima kasih Ibu tentang memang di antara usaha kita, upaya kita, kita harus banyak bermuhasabah, berintrospeksi diri karena kekuatan hidup kita itu menurut penelitian kan 12% kekuatan sadar. Hmm. Nah, 88%-nya itu bawah sadar, alam bawah sadar yang disebut dengan subconscious mind. Jadi alam bawah sadar itu yang luar biasa, 88%. Nah, kekuatan kita, kekuatan sadar kita 12%. Nah, dalam kekuatan sadar kita terkadang, oh saya ingin kaya, saya berusaha untuk kaya. Tapi begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak membongkar kekuatan yang 88% itu. Nah, kekuatan yang 80% itu sifatnya adalah tidak teraba, tidak terlihat. Dan itu kekuatannya kalau dalam penelitian otak itu kan otak itu ada gelombang-gelombangnya ya, ada hitungannya. Itu gelombangnya adalah di gelombang alfa, bukan di gelombang beta. Gelombang alfa itu di angka 13,9 ke bawah sampai di angka 4. Di gelombang otaknya. Kalau otak ibu dimasukkan ke alat namanya TIEG, elektroencephalogram, itu dihitung. Nah, kalau otak kita berada di angka 14 ke atas, itu bahaya. Karena berarti kita terlalu banyak logis ataupun terlalu otak kiri gitu kan. Wah, dan itu berbahaya. Maka di dalam Islam itu banyak cara-cara untuk masuk menurunkan di gelombang alfa. Salah satu teknologi diantaranya ada namanya Alphamatic Brainwave. Itu dari telinga. Ada satu perusahaan di Amerika sekarang namanya Digital Prior. Dia sudah punya produk-produk untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Dengan suara-suara mereka formulakan, ya itu untuk apa? Untuk menurunkan gelombang. Karena semakin banyak gelombang terlalu lama di Beta. gelombang beta, stres kita, penyakit-penyakit yang akan banyak dalam tubuh kita. Kenapa? Salah sendiri. Kenapa kita tidak mengalfakan otak kita? Maksudnya mengalfakan itu masuk di gelombang alfa. Gelombang alfa itu hitungannya 13,9 ke bawah. Jadi jangan di 14 ke atas. Karena kalau di 14 ke atas itu akan mengeluarkan hormon namanya hormon kortisol tubuh kita. Kalau di alfa itu hormonnya adalah endorfin, tenang, tegar, nyaman. Orang yang rileks, tenang, nyaman itu ibu bapak lebih powerful kadang. Coba aja orang yang emosian itu kekuatannya paling sebentar. Tapi orang yang tenang, orang yang nyaman itu fisiknya luar biasa. Nah, salah satu di antaranya itu kita harus berusaha untuk
merilekskan tubuh kita untuk bisa masuk dalam suasana kenyamanan. Nah, kemudian tentang termasuk di dalamnya adalah habit. Jadi kan itu pernah kita cerita tentang 3 hal ya. Ada afirmasi, kemudian ada apa lagi untuk mengeksplorasi ya. Kemudian yang ketiga adalah Ya, habituasi. habituating. Nah, Betul. ya, habituasi itu apa? Jangan sampai habit kita ataupun siklus kita begitu. Misalkan berdoanya hanya afirmasi saja. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Banyak sekali. Ketika ditanya, tahu nggak artinya? Enggak. Itu susah. Ya kan? Doa itu kan minta. Bagaimana kita bisa menikmati kalau kita tidak tahu artinya? Memang harusnya bagusnya pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang kita pahami. Harus kita paham. Dan belajar untuk memahami bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Untuk mengantarkan doa kita, saya kira mudah. Jadi selain mengafirmasi kemudian mestikan itu untuk di dalam karakter kehidupan kita, termasuk mohon maaf Ibu, ketika saya berdoa, misalkan saya ingin istilahnya mengeluarkan residu-residu negatif, ketika saya berusaha relaksasi, kemudian menenangkan jiwa, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu terasa lagi rileksnya, kemudian memancarkan hal-hal yang positif. Ya Allah, aku tidak mau galau, aku tidak mau sedih, aku tidak mau pelit, aku pengen orang yang itu. Jadi proses itu menjadi sebuah habit. Jadi kebiasaan-kebiasaan madhub, kebiasaan-kebiasaan tertekan itu di, uh, dihindari gitu ya. Kemudian uh, mindset salah satunya itu tadi sering-seringlah melakukan relaksasi. Dan untuk ibu dan bapak saya punya produk audio namanya spiritual self hypnosis. Itu memunculkan di alam bawah sadar 5 energi positif: ikhlas, ridho, syukur, sabar, dan tawakal. Nanti di grup mungkin saya kirimkan ya, nanti staff saya Pak Hendy akan mengingat WhatsApp audio. Jadi ibu dan bapak bagusnya pakai headset sebelum tidur ataupun lagi santai, dengarkan saja. Itu alur spiritual self hypnosis. Bagaimana kita merubah ataupun juga menghipnosis diri untuk memunculkan di alam bawah sadar kita kekuatan ikhlas, ridho, syukur, sabar, dan tawakal. Itu filenya namanya spiritual self hypnosis. Nanti ingatkan Pak Iwan, saya kirim di grup ya audio itu bagus kalau ibu untuk merubah mindset, relaksasi, dengarkan saja. Walaupun sampai tidur nggak apa-apa, biarkan. Itu berarti deep sleep sangat-sangat lebih masuk. Biasanya habis terbangun itu lebih segar, tenang. Karena kita mencoba merubah subconscious mind, alam bawah sadar. Kita memang harus banyak bermain merubah alam bawah sadar kita yang kekuatannya itu 88% tadi. Jadi kalau tadi dicerita tentang bagaimana merubah mindset, salah satunya adalah banyakkan relaksasi. Kemudian kita harus memunculkan mindset kaya, bahwa kita itu harus jadi orang Islam yang kaya, harus jadi orang Muslim yang betul-betul kaya. Apa itu kaya? Itu udah di buku Maghrib Rezeki, saya sudah terjemahkan doa dari Abi Umamah itu K4 Y4. Itu dari doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu mungkin yang bisa saya komentari Pak Iwan untuk Ibu yang bertanya tadi. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah hatur nuhun Pak Kiai. Kemudian maaf,
pertanyaan berikut Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai. Ya. Dari Ibu Fatimah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tarekat dengan kaya di dunia berhubungan langsung dengan harus menjadi pengusaha? Bagaimana kalau masih karyawan? Apakah harus mengubah atau merubah profesi dulu Ustadz? Mohon berkenan Pak Kiai. Baik, pertanyaannya luar biasa, bagus, sangat menusuk ya. Ibu dan Bapak, hidup kita ini kita harus yakini bahwa Allah yang mengatur. Saya ingin menjadi karyawan, saya menjadi owner, Allah yang mengatur. Tapi apa yang ada di hadapan kita, jangan kita jaban. Jadi kan ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jubni itu jaban itu pengecut. Kalau ada di hadapan, jalankan dengan baik. Jadi totalitas. Apa yang ada di hadapan, totalitas. Jadi kita menjadi karyawan, kita menjadi owner, kita menjadi direktur, menjadi CEO, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang ada adalah di hadapan kita. Apakah bisa orang kaya itu karyawan? Bisa dan harus. Jadi orang yang kaya itu tidak harus owner, ya. Orang kaya itu bisa karyawan. Itu karyawannya yang berkualitas, dan saya yakin kalau karyawan berkualitas lama dia akan menjadi, itu sudah jadi servo ya, udah menjadi siklusnya. Tapi yang jelas apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di tantangannya, itu memang harus kita hadapi dengan optimal. Nah, kemudian prioritas kaya itu juga adalah ghinan nafs, kaya jiwanya, bukan hanya kaya di dalam penghitungan nominal tabungan ataupun juga pembiayaannya. Nah, yang kaya itu siapa saja siapa saja bisa. Yang jelas tidak harus menjadi orang pimpinan. Menjadi pimpinan kalau omsetnya cuma 1 juta misalkan, ya mendingan jadi karyawan. Kebijakannya ataupun siklus pengembangannya sampai di angka 2-3 miliar misalkan. Nah, ini yang harus ditakar lebih dinamis. Jangan sampai salah langkah. Wah, cenah daripada jadi buntut gajah, mendingan kena jadi hulu dan hayam gitu kan. Nggak benar, nggak selamanya benar juga gitu kan. Yang jelas dicocokkanlah dengan spirit tadi, bahwa semua yang kita lakukan itu Allah yang mengatur. Kita nggak mau jadi CEO juga, kalau Allah kasih keharusan pasti jadi. Nah, berarti yang harus kita hadapi adalah apa yang ada tugas di hadapan kita, kerjakan lebih optimal. Mau kita jadi karyawan, mau menjadi wakil, menjadi CEO, menjadi owner, menjadi apapun, fokuslah. Kalimatnya di dalam Al-Quran itu, waqul ya'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah dengan optimal, Allah akan mudahkan. Kemudian manjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang penting jahadu, berjihad saja, optimal saja. Lanahdiyanahum subulana. Aku akan arahkan mereka ke jalan aku yang baik, yang benar. Jadi itu mungkin Ibu, jadi untuk kaya itu tidak harus. Banyak loh CEO ataupun juga owner yang miskin gitu kan. Kenapa? Karena mentalitas miskin. Sekali lagi, walaupun dia punya mall, dia punya perusahaan besar, tapi kalau mentalnya mental miskin, tetap aja dia menjadi orang yang miskin. Tidak fatih otaknya, pikirannya tidak terbuka. Nah, kita tidak mau menjadi seperti itu. Kita ingin lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Yang penting apa yang ada di hadapan kita, kita optimalkan dengan sekemampuan kita. Itu mungkin Pak Iwan. Dan mohon izin untuk para penanya, Kang Iwan, kita kasih bonus ya. Nanti mohon dikirim alamatnya, kita kirimkan buku. Saya kirimkan buku untuk sudah ada 2 penanya tadi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap kajian kita bisa berbagi minimal buku ataupun apalah. Kalau umroh mungkin brosurnya aja ya.
Terima Masya kasih Pak. Allah, luar biasa. Masya Allah, dapat hadiah buku ibu-ibu yang bertanya tadi. Masya Allah. Kalau saya ngiri boleh dong. Maksud saya senang sekali berbahagia ibu yang bertanya tadi, dua ibu jamaah kita yang dimuliakan Allah mendapatkan hadiah buku Ibu Nur Aini dan juga dia Ibu Fatimah kalau nggak salah ya. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah Pak Kiai, Ya. kata Tinggal beliau-beliau kata dikirimkan Kiai. alamatnya ke Alamat admin masing-masing. Nanti kita ya. kami ingatkan di grup WA agar masing-masing beliau mengirimkan alamat nanti untuk diteruskan kepada Ustadz Hendi ya Pak Kiai ya nanti ya Pak Kiai Ya, ya Pak siap. Hendi ya. Masya Allah. Pak Kiai hatur nuhun jazakallah Siap, Pak khairan Iwan. katsir Pak Kiai atas ilmu yang luar biasa pada pagi hari yang diberkahi Allah ini. Masya Allah, ini baru awal saja sudah rasanya mantap sekali Pak Kiai. Sudah mendapatkan eh, tadi saya buat saya pribadi Pak Kiai saya hanya memulai untuk mengingat diri saya bahwa yang penting itu seperti Pak Kiai katakan tadi adalah the way in, jalan masuk. Jangan Ya, ngotot cari jalan keluar karena jalan keluar itu adalah prerogatif Allah. Allah yang sudah ya, tentukan. Masya Allah. betul. Tadi saya renungkan sepanjang kajian itu itu sangat benar. Jadi cari jalan Ya. masuk yang Allah inginkan. Jadi justru jangan berkutat pada yang 12% tadi Pak Kiai ya, yang hanya Ya, apa namanya conscious mind. Padahal yang 88% itu lebih besar, justru subconscious Pak Kiai. Gitu Pak Kiai ya Pak Kiai. Masya Allah. ya, Yang justru perlu betul. relaksasi tadi Pak Kiai dan berikan arahnya. Hatur nuhun pisan Pak Kiai. Masya Allah. Minggu depan pekan depan akan kita teruskan dengan uh, pendalaman lagi Pak Kiai, insya Allah Pak Kiai. Siap, Gitu, Pak Kiai insya hari Allah. Sabtu. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mohon berkenan Pak Kiai untuk menutup pertemuan kajian kita kali dengan doa Pak Kiai. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Mangga Pak Baik Kiai. Ibu dan Bapak, di penghujung kajian kita, mari kita menengadahkan tangan, mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita inginkan betul-betul ada dalam ridho dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, bersyukur kami atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala nikmat yang ada dalam kehidupan kami, meskipun kami selalu lupa untuk mensyukurinya. Sejak saat ini bimbing kami, ya Allah, arahkan kami untuk selalu bisa bersyukur dan menikmatkan apapun yang ada. Hilangkan kami dari kebiasaan marah, mengeluh, menyalahkan orang, sakit hati. Jadikan kami orang-orang yang fokus untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang mengikuti cara hidupnya Rasul. Rasul yang tidak pernah marah. Rasul yang hanya memancarkan cinta kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Ya Allah, berikan rezeki kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sebelum Kau cabut nyawa kami. Betapa indahnya kami mau katakan Assalamualaikum ya Rasulullah dekat makam Rasul. Kami yakin Rasulullah tersenyum bangga karena kami menjauh di sini, berbondong-bondong memaksakan diri datang ke tanah Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki kekuatan sebelum Kau cabut nyawa kami, agar kami bisa mendatangi tanah Madinah untuk berziarah, melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Karatin ba'da marratin taibun al-'abidun as-saihun li rabbina. Allahumma ighfir lana ya ghaffar. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami generasi yang bisa menggenggam dunia. Jadikan kami orang yang bisa menata dunia kami, ya Allah. Ya Allah, dunia kami yang kami pun tidak tahu sebesar apa. Namun kami sangat yakin Engkau yang maha kaya. Maka jadikan kami orang-orang yang bisa menggenggam dunia, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa dengan amanah menjadi khalifah-Mu, ya Allah. Mengatur dunia, menggenggam dunia. Jadikan kami orang-orang yang ada di atas, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa memberi, bukan sebaliknya. Jadikan kami orang-orang yang peduli, bukan sebaliknya. Jadikan kami orang-orang yang selalu mengarahkan
Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kayakan kami di dunia. Masukkan kami di surgamu ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Demikian, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi mic saya masih tertutup rupanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmu, nasihat-nasihat, tausiah, dan inspiration serta motivation yang sudah Pak Kiai berikan pada kami semua, ibu bapak sahabat majelis cinta yang menyimak tadi. Tentu saja insya Allah akan sangat bermanfaat dan insya Allah barokah. Kami berterima kasih sekali lagi ibu bapak sahabat majelis cinta. Kita sampaikan penghargaan terima kasih kita sekali lagi kepada beliau, pada guru kita Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Insya Allah ilmu yang beliau sampaikan tadi pada kita bermanfaat, dan tentu saja kita akan insya Allah berjumpa dengan beliau lagi pekan depan pada hari dan waktu yang sama, hari Sabtu pagi pekan depan. Ibu bapak sahabat majelis cinta dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung episode atau edisi kajian online majelis cinta pada hari ini. Tapi besok kita bertemu lagi insya Allah, besok bertepatan dengan hari Ahad. Hari Ahad tanggal 26 Januari 2025 atau bersamaan dengan tanggal 26 Rajab 1446 Hijriah, kita akan mengaji kembali. Kali ini tentang sesuatu yang pasti ingin ibu bapak sahabat-sahabat dapatkan dan kemudian amalkan, karena ini penting sekali. Judul tema kita besok adalah ketika doa belum terkabul, apa yang harus kita lakukan? Ketika doa belum terkabul, bagaimana? Nah, besok akan disampaikan jawaban terhadap tema yang sebagai pertanyaan tadi itu. Besok tema itu akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Irfan Hilmi, LC-MAG. Besok guru kita adalah Ki Haji Irfan Hilmi, LC-MAG. Jangan lupa ibu bapak, besok pada hari Ahad pada waktu yang sama. Akhirnya marilah kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا